Halo semuanya, nama saya Anita Jatmiko dan saya adalah seorang apoteker. Jadi dengan maraknya pandemi COVID lagi di Indonesia dan juga di hampir seluruh dunia, menyebabkan penggunaan masker masyarakat itu meningkat, baik di kawasan yang medis ataupun di kawasan rumah tangga biasa, baik untuk pasien isolasi mandiri ataupun warga biasa, ya kan. Oleh karena itu perlu dipikirkan gimana sih caranya kita mengelola limbah masker kita. Nah, perlu teman-teman ketahui yang menjadi concern di sini adalah masker itu ternyata tersusun dari bahan yang namanya PP atau polipropilen, dan dia itu merupakan salah satu jenis dari plastik. Jadi masker itu bukan 100% fabric atau kain, kecuali masker kain ya. Ini kita bahas disposable mask. Nah, PP tadi itu kalau dia terurai, misalnya ditaruh di air atau di lautan gitu ya kan, dia itu bisa berubah menjadi yang namanya mikroplastik. Sebenarnya kalau bahan apapun ditaruh misalnya atau terbuang ke laut gitu ya kan, itu akan menjadi dua, ada yang makroplastik dan juga ada yang mikroplastik. Bedanya adalah di ukuran. Kalau makro, kalau nggak salah lebih dari 5 mikron atau berapa, yang jelas dia lebih besar daripada mikroplastik. Yang berbahaya di sini adalah mikroplastik. Sebenarnya dua-duanya juga bahaya sih, tapi lebih bahaya yang mikroplastik karena ukurannya dia semakin kecil, maka resiko dia untuk terhirup atau tersedot oleh binatang yang lewat di perairan yang mengandung mikroplastik ini sangat tinggi. Mulai dari binatang kecil bisa hirup sampai ke binatang yang besar kayak whale atau paus ya kan, atau hiu seperti itu. Makanya sempat ada berita ya kan, ada penyu kemasukan sedotan di hidungnya. Nah, itu juga karena limbah plastik dari manusia. Mikroplastik ini sangat susah sekali terurai, ataupun kalau misalnya terurai membutuhkan waktu yang lama. Bayangin kalau misalnya jumlah sampah plastik kita banyak dibuang ke laut, udah gitu terdegradasinya lama, pasti dia akan membahayakan bagi satwa-satwa yang ada di laut itu. Jadi itu concernnya. Coba kita lihat sehari itu berapa sih? Ternyata katanya setiap menit terdapat 2,8 juta limbah masker sekali pakai di bumi. Ini dari Kompas. 1 menit loh ya, 2,8 juta. Kalau sehari gimana dong? Nah, bisa teman-teman bayangkan sendiri. Selain dari bahan maskernya sendiri udah bahaya, untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri, itu ketambahan lagi maskernya mereka itu bisa berpotensi untuk menularkan virus. Ini ada berita, sampah yang dihasilkan di rumah dengan suspek COVID-19 atau pasien positif seperti masker medis, atau sisa makanan dan pembungkus makanan berpotensi menularkan virus corona kepada orang lain yang kontak langsung dengan sampah tersebut. Siapa orang lain yang kontak dengan sampah tersebut? Bisa keluarga dekat mereka, atau yang paling rentan adalah petugas yang mengumpulkan sampah. Jadi mereka sangat rentan sekali karena mereka juga nggak pakai APD ya kan. Di tempat saya sendiri mereka nggak pakai sarung tangan, pakai bajunya juga baju biasa, nggak ada APD-nya sama sekali. Karena ya mungkin ribet juga ya kan, kemudian panas juga seperti itu. Nah, sebenarnya mereka yang paling rentan untuk tertular oleh limbah-limbah dari pasien yang isoman, karena kita juga nggak tahu ya kan, rumahnya nggak ditandai yang isoman, jadi kita nggak tahu. Kemudian di Indonesia juga belum ada sistem untuk memisahkan sampah, mana yang sampah plastik, mana yang sampah makanan, mana yang sampah infeksius, itu belum ada sistem tersebut. Kalau di luar negeri mungkin sudah ada, sehingga petugas pengangkut sampahnya itu mungkin bisa lebih aware, oh yang ini itu yang medis, jadi saya harus hati-hati dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Ini saya baca sumbernya dari salah satu jurnal, nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau baca lebih detail. Di jurnal itu disebutkan bahwa solusinya adalah pakai bio-based face mask, tapi ini masih pengembangan. Jadi tujuannya adalah membuat masker yang tentunya memiliki kemampuan filtrasi yang oke, tapi bahannya itu dari yang bio-based, jadi bukan dari plastik, sehingga bisa terdegradasi. Kemudian yang kedua adalah namanya pirolisis. Pirolisis adalah cara memusnahkan sesuatu dengan dipanaskan sampai suhu lebih dari 300 derajat Celcius. Jadi biar enggak dibuang di laut, jadi dimusnahkan. Nah, hasilnya itu diharapkan bisa memberikan energi panas atau apapun, sehingga bisa dipakai untuk sesuatu. Misalnya jadi listrik atau jadi apa, kayak jadi oven dan sebagainya. Itu idenya berangkat dari sana. Nah, setahu saya ini ada
sharing aja, ada alat namanya Deesser buatan dari Malaysia. Dia itu bisa bukan mereduce ya, dia itu bisa memusnahkan sampah dengan panas tadi, sama suhunya juga panas sekali, lebih dari 300. Jadi sampah apapun kalian masukkan ke alat ini, kemudian dia nanti akan hasil buangannya itu gas dan air. Jadi DSL ini mengeklaim bahwa produk mereka itu sangat ramah lingkungan. Gas yang mereka hasilkan sudah diuji dengan standar dari US dan itu sudah approve, memenuhi kriteria dari gas buangan industrial. Dan itu enaknya kita nggak usah milah-milah sampah. Jadi sampah apapun jadiin satu, masukin kantong plastik, masukin di alat itu. Udah, dia akan terdegradasi beberapa menit kemudian hanya menjadi air dan juga udara yang masih aman bagi lingkungannya. Petugasnya juga aman, nggak mencemari lingkungan, dan alat ini sangat praktis. Tentunya alat ini harganya mahal, mungkin bisa menjadi pertimbangan kepada pemerintah. Mungkin kalau ada yang nonton video ini, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi. Ini ada ide dari saya. Seperti itu. Nah, untuk sekarang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Kalau bisa sih memisahkan sampah. Jadi, tandailah sampah kalian. Yang medis disendirikan dan berilah tanda. Misalnya sampah medis, kasih tulisan gitu biar tukang sampahnya mengerti seperti itu. Kemudian pastikan sampah medis yang udah kamu buang itu aman. Contoh nih, kita kan nggak tahu kita ini suspek atau enggak. Misalnya kalau nggak bergejala ya, OTG gitu. Kita nggak tahu kita ini suspek atau enggak. Terus kita mau buang, misalnya ini contoh pertama adalah masker kain gitu ya kan. Pastikan sebelum dibuang kalian cuci dulu deh. Jadi pastikan kalian buang itu kondisi bersih. Jadi kalau ada orang yang megang itu enggak kenapa-napa. Jangan kondisi kotor kalian buang karena ada resiko ya kan. Cuci dulu lah. Kan cuci itu simple banget ya kan, kegiatan yang simple. Yang kedua, kalau misalnya yang kalian pakai adalah masker medis gitu ya kan, masker medis atau yang disposable mask, mungkin ini bisa sebelum dibuang itu mungkin disemprot dulu sama desinfektan untuk mematikan virusnya. Ini untuk mencegah aja sih, biar petugas yang mengangkut sampah itu nggak beresiko terlalu tinggi. Kalau untuk solusi yang mengatasi pencemaran di lautan, saya belum bisa jawab sih ya, karena itu berkaitan sama sistem yang harus global sekali, dan itu skalanya sudah skala besar yang mungkin harus melibatkan pemerintah juga pastinya dan juga berbagai pihak. Jadi mungkin ini masukan aja untuk share info kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jadi lebih aware, mungkin teman-teman bisa support dengan misalnya bantu dana support di kitabisa.com tentang lingkungan lah, atau jadi ranger mungkin nanti kalau covidnya udah mereda, udah kondusif lagi, teman-teman bisa mulai aktif di lingkungan, terus nggak buang sampah sembarangan. Mungkin itu dulu sih yang bisa kita lakukan sementara untuk lingkungan bumi kita ini. Oke, see you guys on the next video. Stay safe everyone.